Untuk persiapan Nataru masih 2 bulan lagi mas. Persiapannya sudah dilakukan dari sekarang. Sama. Infoloker mas, aku tuh benernya butuh kernet mas. Cuman gua tuh mau nge-share ke kalian tuh ragu. Bukan gua ragu gimana ya. MT ini perusahaan kecil mas. Gua masih merintis. Jadi di sini nih orang-orang perih semua isinya. Kira-kira sanggup nggak kalian? Kalian jadi kernet di perusahaan besar yang sudah berjalan aja belum tentu kalian sanggup mas. Apalagi kalian kerja di MTI. Gue benernya butuh kernet sekitar 4 orang. Cuman gue mau buka lowongan tuh mikir. Gue nggak mau nerima orang saat ini terus sebulan 2 bulan gue nggak ngeliat dia lagi tuh gue nggak mau. Jadi kalau gue udah nerima orang buat ada di circle gue nih dari dulu di HR maupun di MTI, gue pengen sampai kapanpun gue masih bisa lihat dia. Setahun lagi gue masih pengen lihat dia, 3 tahun lagi gue masih pengen lihat dia, 5 tahun lagi gue masih pengen lihat dia. Dan PR-nya bukan cuma di gue mas, PR-nya tuh nggak cuma ada di saya, tapi juga dia, bagaimana cara dia memanage waktu dia, hati dia, mental dia. Gue nggak pengen salah milih orang, karena buat gue perpisahan itu sakit loh mas. Orang pamitan itu sakit. Gue mecat orang itu sakit mas, jangan dikira enggak. Apalagi gue mecat orang yang dekat banget sama gue dari zaman di HR dulu. Ada orang namanya si A, si B, si C, makan biasa bareng sama gue sepiring, tiduran di mes juga biasa tiduran. Di saat gue harus ngeluarin dia, mas sakit nggak? Sakit mas, tapi tetap harus gue keluarin karena ada pilar-pilar yang nggak boleh disentuh gitu. Pilar-pilar aturan yang nggak boleh disentuh, dan sejak awal udah gue ingetin. Lu boleh bermain di pilar-pilar yang lain, tapi pilar yang satu ini jangan sampai lu sentuh. Karena ini pondasi perusahaan. Di saat ini lu sentuh, ambruk mas. MT ini perusahaan kecil, ibarat perahu kecil yang setiap mili kebocorannya aja tuh bisa bikin perahu tenggelam mas. Itu MTI. Makanya gue ngati-ngati banget. Iya kan, MTI itu kan perahu kecil mas. Setiap mili kebocorannya itu bisa bikin tenggelam perahu MTI. Jangan disamain sama perusahaan-perusahaan besar yang perahunya udah kokoh. Yang dimaksud pilar itu apa sih mas? Pilar kan tiang penyangga kan, tiang penyangga perusahaan lah, tiang penyangga rumah, tiang penyangga gedung. Pilar itu berarti tiang penyangga perusahaan. Ada pilar-pilar besar yang nggak boleh disentuh. Infoloker Gus, bener mas, kalau dapur gak nutup gimana mas? Saya tinggal di Jakarta, kerja di Bandung, harus pulang 2 minggu sekali. Kalau alasannya ekonomi mas, menurut saya, kalau kamu saran sama saya, kalau memang pekerjaanmu nggak bisa nyukupin ekonomimu, solusinya 2 mas. Kamu berwira swasta mas, banyak cara untuk berwira swasta. Kamu punya tabungan berapa, kamu investasikan buat dagang di rumah, buat buka kayak Hendro tuh, buka teh dandang atau buka apa di, maksudnya banyak UMKM gunain, kita bisa manfaatin aplikasi-aplikasi online buat nyari rezeki tambahan lah. Itu kalau kamu punya modal, sesuai modalmu aja. Itu solusi pertama. Solusi kedua adalah kamu cari peluang kerja yang jauh lebih baik, tapi nggak resign dulu. Jangan resign. Begitu kamu udah dapet, udah pasti bakal terima, baru kamu resign nggak apa-apa. Kata-kata untuk yang kalah sama masa lalu dia mas, bodoh amat mas. Siapa yang bisa ngerubah masa lalu mas? Temen gue banyak mas, orang dari berbagai macam kalangan. Yang bekas residivis pembunuhan ada, yang bekas pelacur ada, yang bekas germo ada, yang bekas penipu ada, segala macam bla bla bla. Ibaratnya gue berteman dengan berbagai macam kalangan. Gue ngomongin yang jelek-jeleknya aja. Kenapa gue terima mereka sebagai temen gue? Di saat ada orang komentar, ah Rian kumpulannya orang-orang kayak gitu, gimana dia nggak rusak? Bentar, Rian orang kayak gitu kok dikumpulin sih, gimana dia ntar nggak rusak? Buat gue nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa merubah masa lalu mas, tapi masa depan bisa. Siapapun bisa merubah masa depan, tapi tidak dengan masa lalu. Jadi orang kalau hidup kepikiran masa lalu, buat gue bodoh. Berarti dia nggak ada keinginan untuk berubah. Kalau dia nggak ada keinginan untuk berubah, berarti emang orang-orang itu nggak pantas buat diselamatin. Jadi berkawan sama siapa aja, tinggal dia mau nggak berubah. Kalau nggak berubah ya tinggalkan mas, tinggalkan. Tapi tetap jaga hubungan baik dengan siapapun kan harus mas. Mas Rian, bagaimana menyikapi pimpinan di kerjaan yang selalu bikin aturan sendiri? Namanya pimpinan emang bikin aturan, jadi peraturannya bukan peraturan dia sendiri mas, karena dia memutuskan peraturan yang berhubungan dengan kebaikan perusahaan. Lo nggak bisa bilang dia menyikapi apa, dia bikin peraturan sendiri, enggak, kan dia pimpinan. Peraturan dia peraturan perusahaan. Seakan bikin karyawan malah jadi nggak semangat buat melakukan pekerjaan yang dijalankan. Lu kerja, siapa yang butuh semangat lu mas?
Semangat kan cuman kata-kata yang lu lontarkan setiap hari sebagai awal langkah lu buat menghadapi hari-hari lu yang menjenuhkan dan menjemukan. Lu lontarkan dengan kata-kata penyemangat, ayo fighting, hari ini kita semangat. Tapi kalau untuk urusan kerja, realitanya mas, kan lu gak butuh semangat mas, lu butuh kerja gajian, pulang ke rumah kasih gaji lu ke keluarga lu, selesai. Peduli amat lu mau semangat mau kagak, mau nangis garuk-garuk tembok di kantor, itu urusan lu mas, keluarga lu nungguin gaji lu. Tenang aja, kalau emang pimpinan lu itu berbuat dolim sama lu mas, Allah punya hitung-hitungan sendiri sama dia. Jadi lu gak usah ngebales, gak usah. Cukup lakukan job desk lu aja dengan baik. Kerjaan lu apa, tugas lu apa, kerjain dengan baik. Soal pimpinan lu jahat sama lu, kejam sama lu, gak adil sama lu, dolim sama lu, Allah itu gak akan diem mas. Allah punya cara sendiri buat nyelesain urusannya sama mereka gitu. Tapi kalau lu membalas keburukan bos lu dengan keburukan yang lain, ntar jadinya Allah juga punya urusan sama lu. Mau lu? Berarti kan lu sama dia gak ada bedanya. Makanya gue tuh selama ini di masa-masa tua gue kayak gini nih, gue dijatin orang diem gue mas, nggak bergerak lu. Kalian nungguin tobat, nungguin tua kalian segala macam, enggak. Karena mungkin Allah nggak pengen terima sujud kalian. Kok gitu mas ngomong? Ya lu nggak mau kayak gitu kan, makanya sholat lu. Begitu. Sekali-sekali campur ngaji. Itu ilmu tauhid namanya mas. Kalau di pondok itu dipelajari ilmu tauhid babnya, kurikulumnya tauhid. Terus ada lagi pertanyaan zaman dulu gue pernah nanya mas, karena gue juga mungkin sama kayak kalian ngeyel, gue nanya ke guru-guru gue, kalau memang semua perkara-perkara baik itu dikehendaki oleh Allah, bagaimana dengan perkara-perkara buruk gitu? Berarti orang yang ngebunuh, orang yang mencuri, orang yang melakukan kejahatan, berarti karena Allah menggerakkan hati mereka. Sifat irodahnya Allah itu nggak terbatas mas, nggak cuman hanya untuk hal baik tapi juga untuk hal buruk. Tapi ada ilmu adab mas namanya. Jadi ada ilmu adab yang mengharuskan tidak boleh untuk menyandingkan perkara buruk kepada sifat-sifat Allah gitu. Walaupun aslinya karena Allah berkehendak, makanya dia bisa melakukan kejahatan seperti itu. Tapi ada ilmu adab yang mencegah, mengunci kata kalimat-kalimat kayak gitu. Wajib berbaik sangka terhadap Allah dan haram untuk menyandingkan perkara-perkara buruk terhadap Allah. Jadi udah dikunci dengan kata-kata itu. Paham ya mas? Sekali-sekali gue campur, itu bab tauhid mas. Dah, ganti topik yang lain. Tadi gimana ceritanya bisa nyerempet ke situ ya? Ya pokoknya itulah. Sempet kan gue bikin postingan yang rame, banyak pro kontra di situ. Mungkin karena mereka nggak paham. Mas izin kata-katanya sampean tak gawe story senajan aku dia mau so suci aku ora peduli. Kata-kata yang mana mas? Ada berapa unit mas? 8 mas, efektif 7. Iya mas, kemarin juga TSS tak bikin story pada protes. Berarti teman-teman lu yang protes itu mereka yang gak sholat. Karena kalau yang mereka yang menjaga sholatnya dengan baik, mereka gak akan protes. Kerja udah 5 tahun, alhamdulillah kerjaan pada berhasil semua. Tapi bos cuek gak naikin gaji, pengen resign rasanya. Mas, gue tuh kadang kalau ngedenger orang-orang yang ngomong kayak lu, gue pengen resign. Kalian tuh berbicara seolah-olah orang nyari kerjaan itu mudah mas. Apalagi lu udah 5 tahun di situ. Berarti kan lu ngebuang waktu lu 5 tahun merintis karir di sana. Mas, tugas lu itu kerja, fokus lu job desk lu. Jadi lu nggak punya tugas buat membahagiakan atau menjilat kakinya pimpinan lu mas. Karena itu hubungannya dengan prinsip moral. Jadi nggak peduli pimpinan lu itu suka sama lu, nggak peduli pimpinan lu sinis sama lu, nggak peduli pimpinan lu punya masalah pribadi sama lu dalam hal apapun juga yang bikin dia enak, mungkin ngeliat mata lu agak kecil sebelah dia jadi nggak suka, itu lu nggak peduli mas. Jangan peduli ke arah sana, fokus lu kerja, lakukan job desk lu dengan baik dan hasilnya bisa lu pakai buat nafkahin, ngebahagiain keluarga kecil. Karena yang ditunggu anak istri lu di rumah itu gaji lu mas. Mereka nggak nunggu capeknya lu kayak gimana, mereka nggak tahu gimana lu capeknya, nggak tahu bagaimana cara lu menjaga hati lu buat tetap kerja. Mereka nggak berpikir di situ mas. Karena ada hal yang lebih penting di mata mereka, gaji lu mas, untuk hidup mereka. Naif mas, kita nih
punya hukum sosial, Mas. Kita punya hukum sosial. Naif kalau kita berharap semua orang itu bergerak buat suka sama kita atau kita sukai, Mas. Itu naif. Jadi lu nggak bisa menuntut semua orang buat suka sama lu, tuh nggak bisa. Buat gue itu kesombongan, Mas, dan naif kalau lu berharap semua orang suka sama lu. Karena pasti ada 1-2 orang yang nggak suka sama lu, Mas. Mau di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja. Lu nggak boleh berharap semua orang itu suka sama lu, tuh nggak bisa. Itu hal yang mustahil. Makanya dinamakan hukum bersosialisasi. Jadi ingat kalau ada yang ceramah penutupnya dengan kata apa yang benar itu berasal dari Allah dan oh itu enyon. Kalau orang-orang kayak gue biasanya kalau selesai ngaji bilangnya wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya Allah yang tahu kebenarannya semua. Itu buat nunjukin kalau kita ini pelabul ilmi. Kantor pindah Bekasi? Enggak, kantor kita enggak di Bekasi. Kantor kita di Kuningan yang lagi kita bangun. Garasi kita juga di Bojong. Bekasi itu sifatnya titik transit. Kerja emang capek, Mas. Siapa yang bilang kerja nggak capek? Capek fisik. Nataru bagaimana maksudnya? Gimana kabar Mas Rian? Wah ini kayaknya udah jam malam ya. Udah saatnya orang-orang dewasa yang berkomentar. Kalian kalau ada masalah dalam hidup atau dalam keseharian kalian boleh sharing di sini, mungkin gue bisa ngasih pencerahan dikit-dikit. Yang penting jangan masalah keluarga ya, nggak boleh.